ngasihin Nabi Muhammad ya, bayi itu menyedot air susu sesukanya dan meminumnya hingga kenyang. Padahal tadi sedikit. Anak kandungku sendiri juga bisa menyedot air susunya sepuasnya hingga kenyang. Nah, jadi bukan hanya Nabi Muhammad, tapi anaknya sendiri bisa minum susu. Setelah itu keduanya tertidur pulas. Padahal sebelum itu kami tidak pernah tidur sepicing pun karena mengurus bayi kami, karena nangis nggak ada air susu. Suamiku menghampiri ontanya yang sudah tua. Ternyata air susunya menjadi penuh. Maka kami memerahnya. Suamiku bisa minum air susu onta kami. Begitu pula aku. Malam itu adalah malam yang terasa paling indah bagi kami. Mereka makannya susu, bukan nasi. Makan nasi, bukan makan roti kan dia, ya kan? Minum susu. Demi Allah. Enggak makan nasi. Ya beda, setiap daerah itu punya makanan pokok yang berbeda. Kita di Indonesia nasi. Kalau di Palestina kayak gitu kan, kamu tahu kan? Ada roti. Di India roti. Orang perasaan makan roti. Nah, lanjut ya. Demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh berkah, kata suamiku pada esok harinya. Demi Allah, aku pun berharap demikian itu, katanya, kata Halimah. Halimah melanjutkan penuturannya. Kemudian kami pun siap-siap pergi dan aku menunggang keledaiku. Semua bawaan kami juga aku naikkan bersamaku di atas punggungnya. Demi Allah, setelah kami menempuh perjalanan sekian jauh, tentulah keledai-keledai mereka tidak akan mampu, ya, tidak akan mampu membawa beban seperti yang aku bebankan di atas punggung keledaiku. Sehingga rekan-rekanku, teman-temannya yang melihat itu berkata, wahai putri Abu Zu'aib, celaka engkau, tunggulah kami. Bukankah keledaimu itu yang pernah engkau bawa bersama kami dulu? Maksudnya apa? Enggak. Keledainya itu harusnya bawa berat, ya. Yang biasanya bawa berat itu jadi lemah kan, perjalanan jauh kan. Nah ini malah apa? Makin cepat. Cepet kayak gitu. Malah makin cepat. Karena berkahnya Rasulullah tadi berada di punggung keledai tadi. Lalu Halimah berkata, iya, 4 tadi. 4 yang disusuinya tadi 1 kan? Kata Halimah, demi Allah, begitulah. Ini adalah keledaiku yang dulu. Oh, kan? Demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa, kata teman-teman yang melihatnya. Ya, karena apa? Karena memang kalau diberkahi itu kayak gitu, dimudahkan semuanya, ya. Kami pun tiba di tempat tinggal kami di daerah Bani Sa'd. Aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun milik kami yang lebih subur saat itu. Domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang dan air susunya juga penuh berisi. Sehingga kami bisa memerahnya dan meminumnya. Sementara setiap orang yang memerah air susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan air susu walaupun setetes pun. Dan kelenjar susunya pun juga kempes. Sehingga mereka berkata marah kepada para pengembalanya. Celaka kalian. Lepaskan hewan gembalaan kalian seperti yang dilakukan gembalanya putri Abu Zu'aib. Dikiranya itu gembala orang pengembala yang lain itu mengembalakannya tidak bebas, maka bebaskanlah seperti punyanya Halimah itu, katanya kayak gitu. Karena punya Halimah berisi semua, gemuk-gemuk kan, kenyang. Namun domba-domba mereka pulang ke rumah tetap dalam keadaan lapar dan tak setetes pun mengeluarkan air susu. Nah ini deh. Kambingnya malah yang bukan orang. Iya, karena itu memang mujizat Nabi
Nabi Muhammad ya. Sementara domba-dombaku pulang dalam keadaan kenyang dan kelenjar susunya penuh berisi. Kami senantiasa mendapatkan tambahan berkah dan kebaikan dari Allah selama 2 tahun menyusui anak susuan kami. Jadi selama 2 tahun Nabi Muhammad itu disusui oleh Halimatu Sa'diyah. Lalu kami menyapinya. Dia tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bahkan sebelum usia 2 tahun, kemudian kami membawanya kepada ibunya meskipun kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami, karena kami bisa merasakan berkahnya. Maka kami menyampaikan niat ini kepada ibunya. Aku berkata kepadanya, andaikan saja engkau sudi membiarkan anak kami ini tetap bersama kami hingga menjadi besar, sebab aku khawatir dia terserang penyakit yang bisa menjalar di Mekah. Kami terus merayu, itu rayuannya. Rayuan Halimah, ayolah biarkan dia bersama kami, di Mekah itu banyak penyakit, kayak gitu loh. Yaitu pengen tetap Nabi Muhammad itu bersama beliau, bersama Halimah. Nah, kami terus merayu ibunya agar ia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersama kami. Ini di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ya, dia cerita kayak gitu. Lalu Rasulullah pun tinggal di Bani Sa'ad lagi hingga tak kala berusia Rasulullah berusia 4 atau 5 tahun. Maka terjadilah pada saat itu pembelahan dada beliau. Muslim meriwayatkan dari dibersihin supaya tidak ada penyakit. Kenapa itu dadanya itu dibelah dulu terus dicuci ya? Karena manusia itu, hati itu ya, yang diambil oleh malaikat itu adalah hati. Hati itu tempatnya kotoran. Tapi kalau dia bersih, dia bisa membuat tubuhnya juga bersih kayak gitu deh. Jadi memang jadi memang semua itu, kata hadis itu, ada satu bagian dari tubuh manusia. Jika dia baik, maka baiklah seluruhnya. Jika dia buruk, maka buruklah semuanya. Apa yang ada dalam tubuh manusia itu? Apa itu? Hati. Itu adalah hati ya. Nah, riwayat dari Anas, ini riwayat Muslim, bahwa Rasulullah itu didatangi oleh Jibril. Pada saat itu Rasulullah sedang bermain dengan beberapa anak kecil lain. Jibril memegang beliau lalu menelentangkan, dipegang, ditelentangkan, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau. Dikeluarkan hati seperti segumpal darah dari dada beliau sambil berkata, ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu. Lalu Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air zam-zam. Kemudian